jeruk nipis Jawa, tomat, cabai, pepaya ya. Kacang panjang. Panen dari hasil kebun Bapak Ibu mertua. Nih, depan rumah Bapak Ibu mertua ya, Jogja. Ini ada pohon kelengkeng kristal, tapi karena ini pohonnya di depan rumah itu, kalau sebenarnya pernah berbuah ya, tapi belum sampai matang. Kadang-kadang ada yang usil seperti saya petik, saya makan ya. Nih, dekat pohon kelengkeng ini ada pohon jeruk nipis ini ya, yang tadi buahnya saya syuting. Ibu juga pernah itu menjualnya, lumayan lakunya, katanya 100.000. Jeruk nipis itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Ini pohonnya seperti ini, bisa dijadikan campuran minuman ya, mencegah batuk ya, dibuat memasak ya. Dan kalau ibu saya dibuat memasak nasi, katanya agar tidak mudah basi nasinya ya, pulen ya. Nih, ini pohon rambutan kelengkeng, tapi karena tidak musim ya. Panenannya sudah saya packing ya, siap saya bawa ke Salatiga ya. Ini ada lombok setannya juga, tapi ini tidak banyak ya, karena menanamnya tidak terlalu banyak, hanya di samping pekarangan rumah. Hanya ada beberapa pohon ini ya, lumayan lah, kira-kira 1/4 kilo bisa untuk stok persediaan masak ya. Ini tomatnya ini ada jeruk nipis juga. Senang sekali kalau bisa panen hasil kebun sendiri itu, subhanallah ya, gembiranya itu seneng banget pokoknya ya, bersyukur. Thank you. Nih, depan rumah juga ada pohon nanas ya. Ini di rumah saya juga menanam nanas. Wah, menyenangkan kan berkebun itu, bikin happy ya. Ini pohon nanas Jawa, ini banyak airnya ya. Ini pisangnya ini, tapi belum matang. Wah, ini saya mau memasak pepes, saya bisa minta daun sama Bapak Ibu ini. Nah, ini daunnya lebar-lebar tapi tinggi, lumayan loh. Kalau ada daun pisang itu kita tidak perlu itu beli ya, karena daun pisang itu juga lumayan harganya. Nih, sebelah sana juga matang itu pisangnya, tapi belum tua. Mungkin pulang berikutnya kita bisa panen ya. Ini pohon buah duku yang tahun lalu luar biasa, sampai bisa 200 kilo ya, pohonnya kecil ini. Semoga tahun ini besok juga bisa panen lagi ya, amin. Sebelah sana pohon jati itu. Nyamannya hidup di desa seperti ini, kalau kita rajin menanam gitu, bisa ramban ya, bisa petik-petik apa begitu. Ini rimbun ya, pohon pisang. Kata ibu ini pukulan ya, tidak ditanam. Kalau ditanam sebenarnya saya menyarankan untuk kepok kuning, tapi kata ibu tidak cocok tanahnya. Ini tuh singkong sebelah sana ya, ini rimbun ini dekat kolam tadi ya. Ini pohon manggisnya, tahun lalu keluar ini. Oh, ini ada berbuah ini. Tuh manggis ya. Ini masih pentil atau masih kecil ya. Banyak itu. Ada 4 manggis. Oh,
Seneng ya, seneng. Ini pasti seneng ini. Oh, banyak itu. Agak tinggi ya. Pohon manggis. Pohon tomatnya ini. Tadi ada 3 yang nih, pohon tomatnya nih. Hihi. Ada pohon sirih ya. Saya itu penggemar jamu. Nih sirih nih. Dulu banyak ini merambat, sudah mulai dipangkasi Bapak Ibu ya. Ini pohon pisangnya kok kasihan, ini banyak yang jatuh daunnya. Dan yang paling banyak itu kelapa ya. 2 minggu lalu panen ya. Jadi ada pengepul yang datang ke rumah. Mereka manjat sendiri, dihitung sendiri ini. Ini belakang rumah ya. Lidah buaya tapi kurus atau karena masih kecil ini lidah buayanya. Setan ya. Pohonnya ini. Tuh ikan nilainya kecil-kecil di dalam belumbang banyak ya ini. Sebagian tadi sudah saya petik. Panen kacang panjang, tidak usah banyak-banyak ya, kita mau memasak ini. Nih, guraminya menyenangkan. Kacang panjang ya, ini panenannya ya. Kita oseng sama tempe ya. Ini Jogja istimewa ya. Nah, netral ya, kacang panjang itu tidak berbau yang menyengat atau apa, dan pasti disukai semua kalangan, baik dari anak-anak maupun dewasa ya. Kacang panjang ini memiliki banyak manfaat ya. Menjaga kesehatan jantung karena kacang panjang mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh kita ya. Menurunkan tekanan darah ya. Kacang panjang mengandung kalium dan serat yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Menurunkan kolesterol. Serat dalam kacang panjang dapat mengikat kolesterol dalam saluran pencernaan dan membuangnya keluar dari tubuh kita. Menurunkan asam urat. Kacang panjang mengandung vitamin C yang dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Baik untuk ibu hamil ya, karena kacang panjang merupakan salah satu sumber folat terbaik yang penting untuk perkembangan sel dan DNA pada janin tubuh ibu hamil ya. Menjaga sistem pencernaan. Kacang panjang mengandung serat larut dan tidak larut yang dapat membantu menjaga sistem pencernaan berjalan lancar. Kacang panjang juga baik untuk asam lambung. Kacang panjang termasuk ke dalam jenis makanan yang rendah FODMAP, yaitu karbohidrat yang tidak tercerna. Kacang panjang juga membantu kesehatan payudara. Kacang panjang diketahui memiliki efek proliferatif terhadap sel payudara ya. Ini meringankan nyeri haid, menyehatkan kulit, baik untuk kesehatan jantung, mencegah kanker, mengurangi resiko asam urat, membesar payudara kita ya, menurunkan kadar glukosa dalam darah kita ya, dan mencegah cacat lahir karena kacang panjang tadi mengandung folat alami terbaik. Kebun mertua saya ya, ada di samping kolam gurami ini, banyak kacang panjang ya. Ini sangat bermanfaat. Ini saya sudah memetik untuk saya masak ya. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Thank you for like and subscribe channel YouTube saya ya. Donna Hernanda, salam sehat selalu. Thank you for watching. Daun kacang panjang ini manfaatnya juga banyak sekali ya. Kalau di desa namanya sayur bayung ya. Tapi agak
kasar permukaannya ini. Ini manfaatnya banyak, bisa kita buat sayur juga ya. Biasanya di lodeh ya, di santan. Tapi sebelum dimasak kita rebus dulu, baru kita masak. Kalau daunnya ya, namanya daun bayung. Inilah ya, saya sudah memetik lumayan banyak ini daun kacang panjang. Kalau di Jawa namanya bayung, tapi bahasa Indonesianya daun kacang panjang ini lembayung ya. Manfaat dari daun kacang panjang ini banyak sekali ya, menguatkan tulang dan sendi. Kadar kalsium yang cukup banyak pada daun kacang panjang bisa memperkuat tulang dan gigi. Sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan dapat mencegah osteoporosis pada orang tua ya. Kandungan gizi dalam daun kacang panjang atau lembayung ya, tidak hanya kacang panjangnya saja, tapi daunnya juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Bisa untuk dimasak sehari-hari. Ini akan saya masak lodeh dengan kacang panjangnya ya, daunnya ya. Daun kacang panjang atau lembayung ini merupakan salah satu sayuran yang dapat dipercaya masyarakat dapat memperbesar payudara dan meningkatkan produksi ASI ya. Tanaman ini mempunyai efek proliferatif terhadap sel payudara karena mengandung fitoestrogen, yaitu estrogen alamiah yang terdapat dalam tanaman ya. Daun kacang panjang ini sehat ya. Dengan mengkonsumsi daun kacang panjang ini, kita bisa hidup sehat secara murah meriah ya. Ini. Sangat bermanfaat ya, daun kacang panjang ini. Lembayung ya. Bisa menurunkan resiko diabetes. Ini. Thank you. Yang saya memanen daun pepayanya ya, akan saya masak ya. Ini lumayan, sudah ada pepaya mentah ya. Ini saya sekalian daun pepayanya, karena daun pepaya itu memiliki banyak manfaat ya. Ini bisa mengatasi demam berdarah ya, demam, kelelahan, sakit kepala, mual, muntah, dan ruam kulit ya. Mengontrol gula darah. Daun pepaya ini bisa membantu kita untuk mengontrol kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes ya. Menjaga tekanan darah ya. Daun pepaya mengandung kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Menjaga kesehatan pencernaan ya. Daun pepaya mengandung enzim papain yang dapat membantu pencernaan protein dan mengatasi gangguan pencernaan. Mencegah emfisema ya. Daun pepaya mengandung vitamin D yang dapat membantu mencegah penyakit emfisema. Menjaga kesehatan kulit ya. Daun pepaya dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Meningkatkan imunitas tubuh. Daun pepaya dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh karena dapat membantu regenerasi sel darah putih dan trombosit. Bisa untuk mengatasi nyeri haid ya, menjaga kesehatan mata akibat kerusakan sinar biru ya. Daun pepaya dapat dikonsumsi dalam bentuk teh, jus, ekstrak hingga diolah menjadi masakan ya. Ini saya akhirnya memetik daun pepaya ya, panen sekalian biar irit juga ya. Ini daun pepaya juga bisa mengatasi sakit tenggorokan. Thank you. Juga berburu daun pisang ya pemirsa, karena masakan yang dimasak dengan daun pisang itu rasanya akan lebih khas ya, lebih menggugah selera, baunya menjadi sedap harum ya. Ini
bisa untuk membungkus macam-macam ya nanti ya. Pepaya muda akan kita masak. Thank you for like and subscribe channel YouTube saya Dona Nanda. Salam sehat selalu. Thank you for watching. Pohon buah manggis ada, pohon pepaya yang ada bunganya ya. Ini juga bisa dimasak, tapi biasanya kalau ada bunganya seperti ini, pohon pepaya ini dia tidak akan berbuah ya. Ini ibaratnya namanya ini pepaya lanang ya, atau pepaya laki-laki ya. Dia hanya berbunga, maaf, tapi tidak berbuah ya. Ini adalah pohon pepaya lanang ya, yang bisa dibuat untuk jamu ya. Dimasak juga enak ya, ini bunga pepaya ini. Mau saya petik tapi terlalu tinggi nih. Ini bunga pepaya ini juga manfaatnya luar biasa. Tapi ini saya tidak memetik ya, karena saya sudah cukup banyak sayuran ya. Tadi saya sudah memetik pepaya muda ya, dan pepaya ya. Ini mengandung flavonoid tinggi ya. Ini dimasak oseng sama teri itu enak sekali, mencegah penyakit jantung. Ini bunga pepaya ini ya. Ini ada yang agak pendek. Nih, thank you. Nih, menyenangkan. Bunga pepaya. Daun pepaya itu dari daun, bunga, buah, baik mentah maupun matang itu sangat bermanfaat ya. Ini daunnya juga bisa dibuat jamu ya, bisa dijus, bisa direbus ya, menambah selera makan ini. Antioksidannya tinggi, flavonoid ya. Ini. Thank you for like and subscribe channel YouTube saya Dona Nanda. Salam sehat selalu. Thank you for watching. Ini yang pendek ya. Tuh di atas juga ada bunganya ya.